Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Adimas Wisnuyudo, STMkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Internet of Things atau IoT. Dan juga halo untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani dengan NIM 2012-3040, kelas C123. Nah, pada video kali ini saya buat secara mandiri untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Internet of Things. Jadi selama satu semester mengikuti mata kuliah IoT ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga. Jika ditanya mengenai materi yang menarik, atau yang paling saya sukai, bagi saya adalah saat kita mempelajari tentang AI dan automation for IoT dan integrasi sistem dengan mobile aplikasi atau malware. Nah, melihat bagaimana sebuah perangkat keras bisa berpikir secara otomatis dan terhubung kepada ponsel kita itu sangat menarik menurut saya. Sementara itu, untuk materi yang menantang atau yang paling sulit bagi saya itu adalah bagian pemrograman embedded mapping pin yang rumit, serta mengintegrasikan end-to-end arsitektur dari sensor ESP32, broker MQTT, cloud database, hingga visualisasi dashboard agar semuanya sinkron tanpa ada yang miss. Namun justru karena praktek yang saya sukai, sejujurnya dari sekian praktek yang ada, yang paling berkesan bagi saya adalah saat membuat sistem jemuran otomatis berbasis ESP32. Nah, di proyek praktikum ini saya menggunakan protokol MQTT dan mengintegrasikannya dengan aplikasi Telegram sebagai notifikasi sekaligus model kontrolnya. Nah, jemuran ini bisa mendeteksi perubahan cahaya dan juga menggunakan sensor LDR serta bisa mendeteksi hujan dengan sensor hujan. Lalu menariknya, sensor ini bisa dikontrol secara otomatis lewat tombol perintah yang disediakan di Telegram. Nah, kendala yang saya alami saat melakukan praktek ini yaitu saat mengatur delay, respon, data, dan logik codingnya di Telegram bot. Tetapi setelah berhasilnya, saya ingin memberikan feedback kepada Bapak Adimas selaku dosen pengampu saya. Jadi menurut saya cara Bapak menyampaikan materi selama satu semester ini tuh sangat seru dan juga menyenangkan, karena Bapak mengajarkannya tuh cara pembawaannya santai, tidak kaku, dan tidak terpaku kepada PPT gitu. Nah, di setiap pertemuannya juga Bapak selalu ada pengetahuan yang baru untuk saya yang Bapak kasih di luar modul yang Bapak ajarkan. Nah, ilmu yang dikasih itu berdasarkan perkembangan teknologi terkini juga. Penjelasannya saat mengajar Bapak juga sangat jelas, interaksi dengan mahasiswanya juga dua arah, dan yang paling penting itu materi teorinya selalu diselaraskan dengan praktek nyata, yang mana hal ini tuh jarang saya temukan juga di dosen-dosen mata kuliah lain. Nah, hal baik yang tentu sangat perlu dipertahankan juga ya. Namun sebagai saran perbaikan di masa mendatang, jika memungkinkan, saya berharap porsi pertemuan secara tetap offline-nya itu bisa ditingkatkan lagi, karena bagi saya pribadi untuk mata kuliah praktek seperti IoT itu jauh lebih asik, seru, dan juga lebih paham jika dilakukan secara langsung tatap muka di kelas daripada secara online. Tapi secara keseluruhan, cara Bapak mengajar sudah sangat baik. Baik, masuk ke gagasan inovasi. Di sini saya mengusulkan sebuah alat yang berupa wearable device untuk menyandang tunanetra yang saya bernama Smart Eye. Nah, inovasi ini hadir karena di era digital sekarang, teman-teman tunanetra yang berbelanja atau berdagang sangat rentan tertipu. Mulai dari tertipu uang kembalian, uang palsu, struk bukti transfer, kris palsu, atau memanipulasi nominal kembalian, hingga kesulitan mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk fisik. Cara kerjanya nanti, perangkat Smart Eye ini berbentuk kalung pintar. Nah, ini menggunakan sensor kamera ESP32 cam sebagai mata buatan untuk menangkap gambar objek, baik itu lembaran uang, layar HP, bukti transfer, maupun barcode produk. Nah, nanti data gambar dikirim ke cloud via WiFi untuk diproses oleh sistem AI. Nah, hasilnya nanti divalidasi akan langsung dikonversi menjadi output suara bahasa Indonesia melalui earphone Bluetooth pengguna. Contohnya, uang telah dikirim sebesar nominal berapa. Manfaatnya nanti inovasi ini memberikan kemandirian, rasa aman, dan perlindungan finansial bagi teman-teman tunanetra agar bisa berwirausaha tanpa rasa takut dicurigai. Sebagai kesimpulan, mata kuliah IoT ini membuktikan bahwa teknologi adalah jembatan kemanusiaan yang luar biasa. Harapan saya, perkembangan IoT di masa depan bisa semakin inklusif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Dimas atas ilmu dan bimbingannya selama satu semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.